Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatis, para bapak, para ibu, para santri, santriwan, santriwati yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu, ya mudah-mudahan hadirnya kita Allah berikan keridhaan, Allah berikan kita ampunannya, Allah berikan kita berkahnya. Hakul yakin insyaallah, ya Allah berikan apa yang kita butuhkan. Amin. Supaya ilmu kita barokah, saya menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama adalah kita mesti ikhlas dalam kita menuntut ilmu. Kita tuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Karena keikhlasan itulah insya Allah akan menjadi keberhasilannya kita. Karena kita karena Allahnya itulah insya Allah. Karena dengan ikhlas insya Allah amal perbuatan kita akan enak dipandang oleh siapa saja yang melihat. Dengan keikhlasan maka kita akan enak berbuat amal yang kita perbuat. Dengan keikhlasan maka akan menghasilkan sesuatu yang enak. Jadi yang berbuat enak, yang lihat enak, hasilnya enak. Kenapa tuh? Di situ ada Allah. Lihat, kalau kita melihat sesuatu, cerita sesuatu, film umpama, filmnya suatu sejarah yang kita belum pernah nonton, bahkan kalau kita udah nonton pun itu terasa enak. Kenapa? Asli, bukan buat-buatan. Berarti apa? Itu ada perbuatan Allah di situ. Ada Allahnya di situ. Begitu pula kita beramal ibadah, kita ngaji karena Allah Ta'ala, ikhlas, enggak karena apa-apa. Nanti Allah akan yang memberikan tuh kekuatan, semangat belajar. Walaupun pala pusing, tetap ngaji, insya Allah jadi sembuh. Walaupun kadang ketika rapi ngaji pusing lagi gitu. Kakinya pada pecah, kakinya pada mekoreng, apa namanya? Hah? Cenangan. Hah? Kapalan. Belum pernah pesantren, kapalan katanya. Cenangan. Tapi karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ya diberikan semangat oleh Allah, walaupun cenangan, walaupun pala pusing, semangat ngajinya. Tapi kalau enggak diberikan oleh Allah semangat, karena kita enggak ikhlas, maka enggak diberikan semangat. Walaupun badan sehat, duit penuh, pikiran cerdas, maka tidak ada semangat ngaji. Ada orang habis pulang rumah sakit, padahal pulang rumah sakit, sekarang dia di rumah sakit, besok pulang, sore pulang, besok pagi langsung ngaji. Gurunya lihat. Orang kalau dilihat kan kelihatan itu ya, yang menilai kan orang. Gurunya ngelihat.
tampangnya pucat. Emang dia tahu baru pulang dari rumah sakit. Apa kata gurunya? Pulang aja dah, sembuhin dulu sakitnya, ntar kalau badan sehat ngaji kan enak. Masya Allah, ngaji sampai disuruh pulang sama guru. Yang ada kan apa? Disuruh ngaji sama guru, ngaji kagak datang mana lu? Ini ada orang sampai disuruh pulang, jangan ngaji dulu, sembuhin dulu sakitnya, entar kalau udah sehat baru datang ngaji. Subhanallah. Siapa yang beri semangat ini? Allah. Kenapa dia bisa begitu? Boleh jadi karena ikhlasnya dia. Yang kedua, hargai ilmu. Di antara menghargai ilmu adalah guru. Perhatiin guru, jangan sampai buat murkanya guru. Jangan sampai buat kecewa guru. Lalu keluarganya, lalu seniornya, teman-teman guru, lalu senior kamu dalam belajar. Hargai senior, jangan dicela, jangan dikatain. Ini kadang kan kita bener-bener ngatain ya. Sekarang ini begitu banget orang, jangan kayak ente bener aja. Boleh jadi itu ujian kesabaran buat kita. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada. Pasti semua punya kekurangan, termasuk kita. Emang kalau ngelihat itu emang kelihatan itu. Tapi kalau kita yang jalanin, banyak orang menilai kita banyak kurangnya. Tapi kita merasa kita nggak ada yang kurang. Kalau kita belum bercermin, belum berkaca, belum kelihatan ternyata ada jerawat di sini, ya Allah, baru timbul rasa malu. Hargai ilmu. Kitab juga termasuk tuh ilmu. Menghargai ilmu. Naruh kitab jangan sembarangan. Kadang naruh kitab sembarangan, ditaruh digeletakin di mana di sono. Ini kitab siapa nih? Kagak ada yang ngaku. Kenapa? Malu dia kalau ngaku. Allahu Akbar. Kadang kitab ditindiin sama kain, ditindiin sama songkok. Aduh, ini tidak menghargai ilmu. Bahkan ulama itu di dalam Talimut Ta'lim, tafsir paling atas. Setelah itu baru hadis. Setelah itu baru kitab yang lainnya. Itu namanya menghargai ilmu. Naruhnya di tempat yang mulia. Hargai ilmu. Bishr Al-Hafi itu dapat beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wangi beliau, namanya harum semerbak bagaikan bunga di taman yang indah. Suatu saat Bishr Al-Hafi pulang dari mabuk-mabuk. Masya Allah, mabuk-mabuk bukan pulang ngaji. Bagaimana kamu kalau pulang ngaji taruh kitab di tempat yang mulia, kiri kanan kita wangi-wangiin, semprotin. Mengapa? Itu lemari yang disemprotin biar wangi. Masya Allah. Bishr Al-Hafi pulang mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk serem banget tuh kan. Tapi bukan berarti ntar gua mabuk aja ntar gua kayak Bishr Al-Hafi. Itu lain, itu mah Bishr Al-Hafi 1000 atau. Beliau pulang dari mabuk-mabuk, ketemu ada papan kecil bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ambil, lalu beliau semprot dengan minyak wangi. Beliau wangi-wangiin itu. Ketika beliau wangiin, Allah mengetahui itu. Kata Allah, engkau mewangikan syiarku, maka engkau pun akan aku wangikan nama engkau. Masya Allah, sebagaimana kau wangikan itu syiar Allah, namaku. Maka oleh karena itu jangan sampai kita meletakkan kitab sembarangan.
Kan dalam kitab itu ada bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran ada, dalam kitab itu bertuliskan Al-Quran. Ada ilmu-ilmu syariat. Banyak itu. Kamu letakkan sembarangan. Kadang di atas kotak amal, di dekat kamar mandi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mau kaya Bishr Al-Hafi diangkat oleh Allah jadi wali-wali Allah. Terus terang saya belum pernah dari masih kecil sampai sekarang naruh kitab sembarangan, belum pernah. Sampai sekarang. Paling kalau ada tamu saya taruh di meja. Itu pun di atas di meja. Lagi buru-buru apa taruh. Selalu saya kalau naruh kitab selalu bawa pulang ke kamar, taruh di tempatnya yang mulia. Kenapa? Itu ngaji, ta'lim, muta'alim, memuliakan ilmu. Oh, bahasa saya tadi menghargai ilmu. Ada seorang menghargai ilmu, anak guru, dia lagi ngaji, diri duduk, ditanya, ente kenapa diri duduk? Ya no, ada anak guru lagi main takut jatuh. Masya Allah, dikasih keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teman-teman juga sama, menghargai ilmu. Teman kita semua ini adalah orang-orang yang haus dengan ilmu, sama-sama sedang mengejar ilmu. Di dadanya ada punya ilmu. Jangan kamu sakiti dia, jangan kamu buat kecewa dia, jangan kamu membuat dia nggak betah. Maka ketika kamu buat dia sakit, menderita, bahkan sampai nggak betah gara-gara kita, saya nggak tahu tuh di mana nanti dia akan dapat keberkahan ilmu. Teman kita setiap malam teriak, ya Allah, salat malam, ya Allah, atau salat siang, ya Allah, sujud salat, ya sujud yang terakhir, ya Allah. Orang yang teriak kepada Allah kita sakitin. Jangan. Oh enggak, aku cuma bercanda doang. Bercanda kok sampai nangis orang. Emang dikejar nangis, emang bukan nangisan mulu lagi. Ya, yang kedua, yang ketiga, riyadhah, ya, atau tirakah. Saya simpulkan ini itu adalah yaitu al-iktisab wal ijtinab. Al-iktisab yaitu melakukan berbagai macam bentuk ibadah, yang baik, yang wajib maupun yang sunat. Kerjain itu semuanya, kerjain. Jangan sampai malas. Azan berkumandang langsung segera. Jangan masih masih tidur aja, apalagi sampai udah dibangunin marah. Waduh, orang dilihatin aja. Waduh, ada yang begitu enggak? Harusnya apa ketika dibangunin? Ya Allah, terima kasih saya dibangunin, terima kasih. Bukan orang dipelototin. Dibangunin bukan terima kasih, melototin pun. Terima kasih. Bahkan pesan supaya bisa, ya, tolong dibangunin kalau saya kelewatan. Sholatnya, puasanya, zikirnya. Lakukan apa yang Allah perintahkan, usahakan. Jangan sampai telat, jangan sampai ada pemaksaan, jangan sampai kita masuk surga dirantai. Ayo masuk surga, kalau nggak masuk surga dirantai nih. Kalau nggak masuk surga nanti saya gebukin nih. Itu pintar apa bodoh tuh? Di mana-mana orang kalau masuk surga ngacir aja, ini pakai digebukin dulu. Kemudian proses apa?
ijtinab, menjauhkan apa yang Allah larang, jauhin apa yang Allah larang. Yang haram-haram jauhin, bahkan makruh menjauhin. Petik, jauhin tuh petik. Ya, stop dah makan petik, ini bangga banget petik. Gak sunjuk dari jauh. Jengkol dan macam-macam yang bau-bau jauhin. Segala bentuk apa yang diharamkan oleh Allah jauhin sejauh-jauhnya. Ini akan menimbulkan keberkahan. Kemudian apa lagi? Iya. Yang keempat, ya, patuhi peraturan. Umpama kita berada di pesantren, patuhi peraturan pesantren. Kenapa? Karena mematuhi peraturan pesantren mematuhi guru. Bukan peraturan pesantren dirobek. Allahu Akbar. Ada aja robek-robek. Jangan sampai, patuhi. Nah itu, ya, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Sedikit pun peraturan itu kecil tampangnya, patuhi. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Dan andai kata kita melakukan pelanggaran umpama, maka kita minta dihukum. Saya tadi melakukan pelanggaran, ngantuk umpama, tidur umpama. Nah, kalau tidur diri hukumannya. Jangan pakai disuruh, kamu tadi tidur. Kamu tadi tidur. Enggak, siapa yang tidur? Ya, mau tidur nggak tahu. Udah tadi netes tuh, ya. Bahkan bukan netes doang, bunyi itu, tadi bunyi itu. Masih kagak ngaku aja. Masya Allah. Ada santri kakak kelas kita, ya, udah lulus dia, Masya Allah, dia tidur. Saya nggak tahu. Dia bilang, saya tidur guru. Saya nggak lihat kamu tidur, benar saya tidur, saya mau diri aja. Masya Allah, tuh begitu. Makanya sukses dia tuh, berhasil tuh. Ya, bukan seperti yang pertama tadi gitu. Ya, kejujuran. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, berdoa. Jangan sampai kita enggak berdoa, apalagi di dalam sholat. Jangan sampai kita enggak berdoa, terutama di dalam sholat. Ada dalam sholat doa yang sangat hebat, yang sesuai dengan nafsu kita, keinginan kita. Duduk di antara dua sujud. Jangan sampai kita enggak berdoa, Rabbighfirli. Kata Fathul Mu'in, baca 3 kali, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Pahami maknanya, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Hakul yakin Allah ampunin dosa kita. Ya, walaupun ntar kita lupa kita berbuat dosa, tapi setelah itu kita istighfar lagi sama Allah di dalam sholat. Masya Allah, Rabbighfirli 3 kali, Rabbighfirli, 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 warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini luar biasa doa ini. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, beri aku rahmat ya Allah, tambal kekuranganku. Kita perlu umpama ditambal sama Allah, jadi ingat mulu. Ya juga nggak ingat semuanya berabe juga gitu ya. Sebagian besar ingat. Masya Allah. Apa kekurangan kita, ditambal sama Allah. Tambal kekuranganku ya Allah, tinggikan derajatku ya Allah, tinggikan derajatku ya Allah. Kita ini derajatnya macam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah. Maka kalau kita pengen tinggi derajatnya, itu momen yang sangat paling mulia. Jangan sampai kagak. Tinggikan derajatku ya Allah, warfa'ni. Masya Allah.
memang amalku sedikit ya Allah, aku tukang buat maksiat, tapi tinggikan derajatku ya Allah. Masya Allah. Beri aku rizki ya Allah, beri aku rizki ya Allah, ya. Teriak di hati, beri aku rizki ya Allah. Tuh ketika kita baca tadi, beri petunjuk aku ya Allah, wahdini, beri petunjuk aku ya Allah, wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Masya Allah. Diampunin dosa sama Allah, diberi rahmat sama Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, diberi rezeki sama Allah yang banyak, dan dikasih sehat sama Allah, diampunin dosanya. Bahagia nggak tuh kira-kira? Ya Allah, cukup nggak sih gitu kira-kira? Kira-kira tuh kalau umpama nyata umpama udah dikasih langsung umpama habis, kira-kira kalau kita habis sembahyang kita mau doa lagi pakai nggak tuh? Udah lupa diri udah dapat banyak, lu aja dah sana yang udah banyak. Masya Allah. Jadi jangan lupakan itu doa. Kemudian ketika sujud yang terakhir doa kita, jangan kagak. Nggak apa-apa lama doanya. Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau bersama istri beliau tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, hazihi lailatun nisfi ta'zanina fi qiyami, ta'zanina alayya fi qiyami hazihi lailah. Kata beliau, ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam nisfu. Apakah engkau wahai Aisyah izinkan aku untuk mendirikan, menghidupkan malam ini wahai istriku? Subhanallah. Nabi mau ibadah izin dulu sama istrinya. Ada yang begitu. Mau sembahyang izin dulu sama istrinya, ada yang begitu. Ya Allah, luar biasa. Izin dulu. Terus kata beliau, na'am bi abi anta wa ummi, demi bapakku dan ibuku untuk menebus engkau ya Rasulullah. Silakan disuruh. Faqama wa sajada tawilan ka'anni zonantu annahu qad kubida. Kemudian beliau berdiri, lalu beliau sujud dengan sujud yang lama. Wa zonantu annahu sajada sujudan tawilan, sajada sujudan tawilan, dan aku sangka beliau itu sujud yang lama. Ka'anni zonantu qad kubido, seakan-akan aku sangka beliau itu sungguh telah meninggal dunia. Masya Allah. Berarti apa? Saking lamanya beliau sujud. Maka oleh karena itu kita sujud biar lama. Nabi aja lama, orang yang udah diampuni dosanya, yang dinyatakan bahkan masuk surga. Bagaimana kita yang berliput dengan dosa, butuh kita ampunan Allah. Apalagi kita masih belajar, butuh sama Allah ilmu yang banyak, yang barokah. Maka jangan sampai kita enggak melakukan itu. Sujud, minta sama Allah seminta-mintanya. Kenapa dengan doa? Karena doa adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kuat.
dalilnya qat'iyyun subut, qat'iyyun dilalah. Dalilnya adalah qat'iyyun subut Al-Qur'anul Karim, bahwasanya itu benar Al-Quran, enggak ada keraguan, itu Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, qat'iyyu dilalah, petunjuknya benar. Apa tuh? Ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku, aku akan ijabahkan. Itu janji Allah. Maka oleh karena itu jangan sampai kita enggak berdoa. Sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan doa itu adalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Kalau kita umpama ngelihat ada anak kecil doa, ya Allah, orang-orang pada pulang dia berdoa, ya Allah, kita ngelihat dia senang apa kagak? Udah anak tuh anaknya lucu banget, putih, gendut, ganteng, doa gitu, Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ini habis sembahyang langsung kabul, doa dulu gitu. Ya Allah, ada khusyuk banget. Kagak bangun-bangun. Saya yakin tuh, kalau kita selalu berdoa, kamu selalu berdoa terus, berdoa terus, apalagi sampai mengalir air mata, habis sholat sempetin doa dulu, habis ngaji sempetin doa dulu, saya yakin ini adalah orang-orang yang calon berhasil. Jadi 5 tadi, ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.